Maria adalah tabernakel baru, tinjauan biblis, teologis, dan liturgis. Dalam tradisi iman Katolik, Maria sering dipahami sebagai tabernakel baru, suatu gelar yang berakar pada pemahaman biblis dan teologis mengenai kehadiran Allah dalam sejarah keselamatan. Sebagaimana tabernakel Perjanjian Lama menjadi tempat kediaman Allah di tengah umat Israel, demikian pula Maria menjadi tempat kediaman Sabda yang menjadi manusia atau Sabda yang menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Yang pertama, dasar biblis. Kitab Keluaran menyingkapkan bahwa tabernakel atau miskan adalah tempat kudus yang didirikan atas perintah Allah, di mana Sekinah, kemuliaan Allah, berdiam di tengah umatnya. Keluaran 25 ayat 8 sampai ayat 9. Tabernakel berisi tabut perjanjian yang menyimpan loh batu Taurat, mana, dan tongkat Harun. Ibrani 9 ayat 4. Dalam terang perjanjian baru, simbolisme ini menemukan kepenuhannya dalam diri Maria. Yang pertama, loh batu Taurat menunjukkan pada sabda Allah yang tertulis kini menjadi sabda yang hidup dalam rahim Maria. Yang kedua, mana menunjukkan roti kehidupan, yakni Kristus sendiri. Baca Yohanes 6 ayat 51. 3. Tongkat Harun menunjukkan imamat baru yang sempurna dalam Kristus. Dengan demikian, rahim Maria adalah tabut sejati yang mengandung pemenuhan seluruh simbol Perjanjian Lama. Yang kedua, perspektif teologis. Secara teologis, Maria sebagai tabernakel baru mengungkapkan misteri inkarnasi. Allah yang memilih berdiam bukan lagi dalam kemah buatan tangan manusia, melainkan dalam rahim seorang perawan yang penuh rahmat. Gelar ini juga menegaskan hubungan antara kristologi dan mariologi. Tanpa Maria sebagai tabernakel hidup, misteri kehadiran Allah yang menjelma menjadi manusia tidak akan tercapai dalam sejarah keselamatan. Para bapak gereja sering menekankan hal ini. Santo Ambrosius menyebut Maria sebagai Peplum Dei atau bait Allah, sementara Santo Yohanes dari Damaskus menegaskan bahwa rahim Maria lebih kudus dari tabernakel Musa karena ia mengandung Sang Pencipta dunia. Yang ketiga, dimensi liturgis. Liturgis gereja mengabadikan pemahaman Maria sebagai tabernakel baru dalam doa dan devosi. Antifon kuno, Ave Verum Corpus, menempatkan hubungan erat antara tubuh Kristus dalam Ekaristi dan rahim Maria yang memberinya daging. Setiap tabernakel dalam gereja Katolik yang menyimpan Ekaristi juga secara simbolis menunjukkan pada rahim Maria tempat pertama Kristus tinggal di dunia. Yang keempat, implikasi spiritualitas. Pemahaman Maria sebagai tabernakel baru memiliki implikasi rohani bagi umat beriman. Yang pertama, kesadaran Ekaristi. Sebagaimana Maria membawa Kristus dalam dirinya,
Demikian pula, setiap orang yang menyambut Ekaristi dipanggil menjadi tabernakel hidup bagi dunia. Yang kedua, panggilan kekudusan. Maria menampilkan kesucian sebagai syarat Allah berdiam. Gereja pun mengundang umat untuk membuka diri pada rahmat agar hidupnya menjadi kediaman Allah. Yang ketiga, penghormatan kepada Maria. Devosi kepada Maria tidak lepas dari Kristus, sebab Maria adalah tabernakel yang menghantar manusia pada Sang Sabda atau Sang Firman. Kesimpulan, Maria disebut tabernakel baru karena dalam diri Maria Allah berdiam secara penuh dan nyata. Rahim Maria adalah tempat inkarnasi Sang Sabda yang menjadikan Maria penggenapan simbol tabernakel Musa. Saya ulangi lagi. Rahim Maria adalah tempat inkarnasi Sang Sabda, menjadikan Maria penggenapan simbol tabernakel Musa. Pemahaman ini bukan hanya memperdalam Mariologi, tetapi juga memperkaya spiritualitas Kristiani. Setiap orang beriman dipanggil meneladani Maria untuk menjadi kediaman Allah di dunia. Salam Maria, karena buah tubuh Maria adalah Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.